Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor Polres Tasikmalaya karena tertipu investasi bodong. Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri lakukan investigasi kasus kebakaran di kantor Bapelitbang, Kota Bandung. Pencurian helm di lingkungan masjid di Kota Cirebon terekam kamera pengawas masjid. Kita ke informasi selanjutnya. Seekor ular sepanjang 2 meter membuat geger sekolah menengah atas negeri 1 Kota Cirebon pada Kamis siang. Ular jenis cincin mas atau tali mangsa tersebut kedapatan naik tangga sekolah sebelum bersembunyi di antara tumpukan map plastik. Beginilah detik-detik pengamanan ular berbisa yang dilakukan petugas pemadam kebakaran di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Ular sepanjang 2 meter tersebut bersembunyi di antara tumpukan buku dan map yang berada tepat di bawah tangga. Evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati lantaran petugas harus mengambil sang ular dari area sempit serta untuk mengantisipasi adanya serangan dari ular. Setelah berjibaku selama 15 menit, petugas bisa mengeluarkan ular dari tempat persembunyiannya. Ini penemuan di sekolah ini, Pak? Di sekolah, di SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Sempat membuat panik pada saat itu, Pak? Iya. Ada kesulitan, Pak, pada saat evakuasi? Kendalanya paling barang-barang kita, untuk mencari kan kita harus memisahkan barang-barang dulu. Misalnya barang-barangnya, terus baru diketemukan ularnya sedang di map plastik gitu. Ini jenis ular apa, Pak? Cincin mas, atau biasa orang mah namanya ini tali mangsa. Berbisa ini, Pak? Bisa menengah, medium venomous snake. Penanganannya berapa? Penanganan sekitar kurang lebih 15 menit. Masuknya ular ke dalam area sekolah berawal dari adanya guru yang melihat sang ular tengah menaiki tangga. Kini ular berbisa tersebut diamankan di kantor Damkar Pos Jaga Bima, Kota Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Pusat Laboratorium Forensik Puslap-4 Mabes Polri melakukan investigasi pada kantor Bapelitbang Kota Bandung yang terbakar. Petugas melakukan olah TKP untuk memeriksa penyebab kebakaran. Dengan teliti, petugas Puslap-4 Mabes Polri melihat beberapa detail tempat kebakaran di kantor Bapelitbang Balai Kota Bandung. Petugas melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan saintifik. Dari pemeriksaan ini diharapkan dapat terungkap apa penyebab api yang memicu kebakaran yang menghanguskan bagian atas gedung Bapelitbang. Sebelumnya, polisi sudah memeriksa 6 saksi, terdiri dari petugas keamanan yang ada di TKP, pegawai, hingga warga sekitar. Sudah melihat survei dan APP, jadi akan melakukan ya sesuai dengan produknya, SOP-nya, olah TKP, dan lain-lain. Jadi ini baru pertama ya, hari pertama? Ya, hari pertama. Oke. Memasuki tahapan pemilu dan pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis menggelar sosialisasi tahapan pemilu dan pilkada kepada puluhan jurnalis. Harapannya partisipasi pemilih akan naik dari tahun sebelumnya. Sosialisasi dilakukan di kantor KPUD Ciamis, diikuti 75 jurnalis dari berbagai media. Berbagai tahapan pemilu 2024 disampaikan Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Ciamis. Selain jurnalis, KPUD juga melakukan sosialisasi pada kelompok masyarakat lainnya. Sosialisasi intensif diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dari 83% menjadi di atas 85%. Bahwa media atau pers ini sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan pemilih, kemudian proses sosialisasi demokrasi yang ada di Kabupaten Ciamis. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan monitoring stok beras di Kabupaten Karawang untuk kebutuhan hingga akhir tahun. Dalam kesempatan tersebut, Menteri mendapatkan informasi adanya kenaikan harga beras premium. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turun ke lapangan memastikan ketersediaan beras jelang akhir tahun. Kali ini dilakukan di pabrik penggilingan beras Tiga Jaya Banyusari Karawang. Hasilnya, Syahrul Yassin Limpo
memastikan hingga akhir tahun stok beras nasional sudah mencukupi. Menteri Pertanian juga mendapatkan informasi adanya kenaikan harga beras premium dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp12.800. Saya turun hampir 200 tempat mulai dari timur Indonesia kemarin sampai hari ini saya ada di Kerawang di Banten. Semua siap kok. Siap ya. Tentu saja ya ada saat-saat tertentu harga memang dinamik. Ya, berdinamika ya seperti itu, tapi saya kira semua ini orang Indonesia lah tetap berpikir kepentingan nasional. Setuju, ya. setuju. Siap. Aku berterima kasih ke Bulog, Kadivre ada di sini, dan ya terima kasih ke Bulog, tentu akan nonton juga bahwa Kadivre sama-sama saya nih. Dan kita sementara mempersiapkan pengusahanya di sini Pak, siapa namanya? Kurva. Coba. Pak Haji. Dengan hari di sini siap menjadi orang-orang yang membackup bangsa ini, negara ini. Ya, walaupun di luar harganya mahal banget, tapi Bulog maunya kemampuannya membeli juga sudah di atas, kurang lebih sama. Ya, beda-beda tipis ya. Ya, petani tetap dapat untung yang banyak, pedagang juga berproses, penggilingan juga berproses. Tetapi beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog kita tetap jaga bersama, kan gitu.